Yuk. Oke. Ya. Nah, selanjutnya dividen. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi meskipun PT kan dia juga bisa menerima dividen ya. Itu juga merupakan penghasilan. Royalti, sewa, misalnya PT tadi Antara punya menyewakan ruko yang dimiliki atas nama PT Antara. Nah, itu sewa itu merupakan objek objek pajak penghasilan ya. Bentar. PT dari PT apa? Meminjamkan uang ya. Termasuk di sini adalah ketika PT itu mendapat dividen. Sebentar, saya ituin dulu deh. PT itu mendapat dividen. Ya. Ketika PT itu mendapat dividen, saya tulis ini aja deh. Ya, PT yang mendapat dividen, mendapat royalti, menyewakan, lalu penerimaan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan hutang, selisih karena penilaian kembali aktiva. Ini yang sering disebut dengan revaluasi. Ya. Nah, lalu premi, iuran itu ada semua di situ ya. Itu yang merupakan objek penghasilan, objek pajak penghasilan. Nah, ada yang tidak termasuk objek pajak penghasilan atau non-taxable income. Makanya kalau kita di badan, itu adalah dasarnya taxable income. Ya. Ada yang non-taxable income. Di sini, sebentar saya play through. Ya. Ini yang tadi. Ya. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya. Lalu royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan hutang, ya, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Nah, jadi kalau keuntungan karena selisih kurs kan terlihat ya bahwa selisih itu karena selisih tanggal transaksi sama tanggal pembayaran, ya. Maka itu merupakan penghasilan sebagai PT ya, penghasilan dari PT. Contohnya misalnya gini nih, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Bentar. Ya, misalnya seperti ini. Bentar ya. Mata uang asing ya. Dan di sini PT di Antara. Misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian pada tanggal
Ini secara kredit ya. Kemudian pada tanggal ini PT Antara membayar ya X tersebut ya seharga 500 USD dengan kurs Rp 13.600 misalnya ya. 20 Februari ya. Jadi tanggal berapa tadi? 5 Januari PT Antara beli barang material X harga 500 USD. Kursnya saat itu 14.000 per USD. Lalu di tanggal 20 Februari dia bayar tuh barang yang dibeli tadi, kan tadi belinya secara kredit ya. Bayar sama dia. Bayarnya ya tetap 500 US dollar, tapi kursnya beda. Pada saat beli kursnya 14.000, pada saat dia melakukan pembayaran kursnya 13.600 ya. Nah, maka atas ini muncullah yang namanya selisih kurs ya. Jadi selisih kurs itu munculnya seperti ini ya. Yang dimaksud keuntungan atau kerugian karena selisih kurs ya. Antara kurs transaksi dan kurs pembayaran. Ya. Kurs transaksi dan kurs pembayaran. Jelas ya? Jadi bukan kayak di akhir tahun dia punya 500 US, dulu belinya berapa, sekarang kursnya berapa di tanggal laporan, bukan itu sebenarnya. Yang dimaksudkan keuntungan itu karena sudah ada eksekusinya, ya. Meskipun kalau waktu lihat di perhitungan ini kan saat beli ya, saat ya. Nah, saat pembayaran nah, ya. Berarti selisihnya berapa nih di sini? Nah, yang dikenakan pajak itu sama seperti tadi ya, keuntungan ya. Berarti ini karena keuntungan karena selisih kurs ya. Jadi yang dikenakan pajak itu adalah yang ini. Nah, yang dikenakan ini. Padahal kan sebenarnya yang dikenakan ini ya, yang dikenakan ini keuntungannya ya. Berarti bukan yang seperti ini ya. Keuntungan selisih kurs itu melihatnya bukan kayak gini. PT Antara di di layar monitor saya kelihatan nggak tulisan Excel-nya ini? Kelihatan. Oke. Ini bukan keuntungan pemahaman keuntungan selisih kurs untuk PT itu bukan yang seperti ini nanti ya. Ya. PT Antara memiliki misalnya saldo 400 USD di BCA. Ya. Per Desember 2019 ya. Nah, nilai tersebut dibeli pada saat kurs Rp ya. Nah, sedangkan per 31 Desember ya. Nah,
Bukan yang seperti ini maksudnya. Maksudnya selisih kurs itu adalah yang seperti ini, yaitu yang sudah terjadi. Karena kalau ini kan sebenarnya uangnya nggak kemana-mana. Ini kan hanya karena ini bukan yang seperti ini, ya. Jadi bukan yang seperti ini yang dimaksud dari keuntungan selisih kurs, bukan. Tapi dari yang sini, ya. Ini saya kasih note di sini ya. Ya, karena kalau yang ini uangnya kan tetap di BCA 400 US dollar, tapi kalau yang ini uang rupiah kita udah dikeluarkan untuk membeli dolar ya. Jadi yang masuk di dalam pengertian penghasilan itu yang seperti ini. Hati-hati di sini ya. Oke, bukan karena ini ya, bukan karena ini kan semu banget, uangnya tetap 400 US. Ya, kalau ini baru yang dimaksudkan di situ. Oke. Lanjutkan, kita lanjutkan. Bentar, ya. Nah, yang tidak termasuk objek pajak penghasilan. Bantuan sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat, harta hibahan, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai penyertaan modal. Lalu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima ya, atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan WP. Nah, WP yang dikenakan pajak bersifat final atau WP yang menggunakan NPPN, penghitungan norma penghitungan penghasilan khusus ya. Nah, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Dividen yang diterima oleh perseroan sebagai WP dalam negeri ya, dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan bagi PT yang menerima kepemilikan saham yang badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut ya. Lalu iuran yang diperoleh oleh dana pensiun. Jadi hati-hati dividen ya. Dividen itu khususnya untuk WP badan bukan termasuk objek pajak penghasilan ketika PT itu mempunyai kepemilikan di atas 25% ya. Kalau di bawah 25% objek pajak, tapi di atas 25% bukan objek pajak. Penghasilan dari modal yang ditanamkan. Ya, lalu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal yang berupa ventura. Ventura berupa bagian laba dari badan usaha, ya, joint venture ya, dengan syarat merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan di sektor usaha. Dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau untuk perusahaan modal Ventura dan sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek, maka ketika menerima penghasilan itu sebagai apa? Objek pajak penghasilan. Ya, kalau yang ini kan tidak termasuk objek pajak penghasilan. Beasiswa, sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut ya. Jadi kalau misalnya yayasan ya, yayasan atau PT di bidang pendidikan mendapatkan kelebihan. Jadi kalau yayasan itu kan kita nggak bilang perusahaan laba rugi ya. Kita bilangnya sisa lebih ya, atau surplus dan defisit. Nah, kalau hal kayak gitu, surplus dan defisit itu nggak akan bukan sebagai objek pajak asalkan syarat ini terpenuhi, ya, yaitu disetorkan kembali paling lama 4 tahun, ya,
disetorkan kembali paling lama 4 tahun. Jadi kalau ada kelebihan itu disetorkan. Disetorkan berarti diinvestasikan kembali. Jadi gini ya, pemahaman pemerintah untuk lembaga nirlaba, memang pemerintah tidak menargetkan laba buat lembaga itu, tapi kalau ada kelebihan dana, kita kan nggak bilang laba, kelebihan dana, itu harus bukan disetorkan tunai gitu lagi, bukan, tapi diinvestasikan. Jadi dikembangkan, misalnya dibuat laboratorium, alat-alat sekolahnya itu dibuat lebih canggih, lebih modern, nah kayak gitu. Ya, tujuannya memang kenapa kok pendidikan dan kesehatan ya, sekarang udah kesehatan juga. Kenapa? Karena memang itu yang paling utama ya, pembangunan itu harus dimulai dari pembangunan mental dan intelektual masyarakatnya. Makanya pemerintah fokus untuk pendidikan itu ya, sehingga bukan disetorkan kembali dalam bentuk uang, tapi langsung digunakan untuk investasi, entah untuk perbaikan penambahan ruangan, pembelian OHP boleh ya, selama itu memang berkaitan dengan usahanya. Nah, ini yang tadi saya bilang, beban menurut perpajakan itu bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan neto setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Ya, ada 2 macam biaya, yaitu deductible cost atau expense dan non-deductible cost atau non-deductible expense. Ya, biaya yang boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan neto dan biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan neto. Ya, jadi biaya yang boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan neto dan biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan neto. Sebagai pengurang penghasilan bruto. Sorry. Oke, ada 2 macam biaya, deductible cost atau expense dan non-deductible cost atau expense. Berbeda dengan akuntansi komersial untuk tujuan perpajakan karena pertimbangan penerimaan mengurangi penghasilan dan pengaruh sosial ekonomi, tidak semua biaya dapat dikurangkan. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, pada dasarnya kriteria biaya yang dapat dikurangkan yaitu berkaitan dengan operating expenditure dan capital expenditure. Ya, nah kamu harus tahu ya pengeluaran operasional dan belanja modal atau pengeluaran modal. Nah kalian harus pahami itu ya, yang dimaksud dengan operating dan capital. Ayo, coba sebutkan operating expenditure itu apa saja. Lalu operating expenditure aja dulu, capitalnya nggak usah. Oke, spend. Oke, sebutkan di chat room kita. Apa yang termasuk operating expenditure? Sebutkan 5 saja, 5 operating expenditure. Oke, sebutkan, saya tunggu. Sambil dipantau ya, yang berkomentar itu sebagai bagian dari absensi juga. Sebutkan operating expenditure itu apa aja. Silakan. Nggak usah speak up, nggak usah pakai mikrofon, ketik aja. Kita tunggu. Operating expenditure itu apa saja? Silakan. 5 saja. Nggak usah banyak-banyak. Oh, nggak bisa, jangan 1. Ya, jangan 1. 5. Itu udah minimal 5. Ayo, operating expenditure itu apa saja? 5. Silakan. Supaya ada interaksi. Ya.
Ayo, 5 operating expenditure. Ayo, perhatikan ya yang komentar-komentar itu. Semua harus berkomentar, kalau enggak absennya dianggap nggak hadir. Ayo, semua berkomentar. Ya, yuk kita lihat. Wah, bagus. Biaya sewa iklan. Wah, benar. Oh, semua biaya gaji semua ya. Oke, bagus, bagus, bagus. Yang lain?
biaya gaji, biaya listrik, biaya pemasaran, ya. Ya, ya, oke, ya. Ya, biaya gaji, biaya ya, intinya biaya operasional ya. Nah, jadi apa bedanya dengan capital expenditure? Ya, apa bedanya dengan capital expenditure? Kalau operational expenditure nih seperti yang kalian sebutkan dan hampir semuanya menyebutkan dengan biaya gaji ya. Hampir semuanya biaya gaji, biaya peralatan, biaya asuransi, biaya listrik, pemasaran ya, maintenance banyak sekali ya, minimal 5. Betul, betul minimal 5. Jadi ini terkait dengan ya. Kalau capital expenditure itu terkait dengan pengeluaran biaya modal berupa aset tetap ya. Jadi capital expenditure itu biasanya terkait dengan penyusutan dan amortisasi. Ya. Penyusutan dan amortisasi. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau ada yang mau tanya atau didiskusikan, silakan bertanya ya, Papa. Lalu hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan, match and link attributable, tidak terkait dengan bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak final. Lalu pengeluaran kas expenditure, bukan natural dan kenikmatan, serta dalam batas kewajaran dan sesuai dengan adat pedagang yang baik. Ya, ini adalah biaya-biaya yang dapat dikurangkan sebagai penghasilan kena pajak. Nih, kriteria biaya sebagai penghasilan kena pajak. Ya, kriteria biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan biaya dibagi dua, deductible expense dan non-deductible expense. Kalau deductible expense berarti itu biaya itu dapat dikurangkan dari penghasilan, dari pengurangi penghasilan. Kalau non-deductible expense, biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan. Ya.
Oke, kita lihat ya. Nah, di sini menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH, bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Jadi 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara. Ya, penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Penyusutan, itu boleh ya. Nah, biaya langsung atau tidak langsung tuh misalnya biaya pembelian tanah, biaya berkenaan dengan pekerjaan, biaya bunga sewa, biaya perjalanan, ini boleh ya. Penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi, ini boleh. Kalau penyusutan itu untuk aktiva tetap berwujud. Kalau amortisasi untuk aktiva tetap tidak berwujud. Lalu iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, itu boleh. Lalu kerugian karena penjualan pengalihan harta. Jadi kalau tadi di contoh saya bilang, ini perusahaan jual nih ya, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Kalau tadi kan contohnya saya begini, contoh yang saya berikan. Ya. Nih, keuntungan. Nah, kalau misalnya kejadiannya seperti ini, kalau keuntungan kan harus diakui, ya kan? Nah, kalau misalnya kejadiannya sebaliknya, kerugian, apakah boleh diakui? Boleh, pajak itu fair ya. Jadi boleh, kalau untung ya diakuin, berarti kan menjadi labanya bertambah karena ada keuntungan. Nah, kalau rugi ya boleh aja dikurangkan ya. Nah, misalnya terjualnya itu adalah di 270 misalnya. Ya, 30 lah. Ini boleh dikurangkan ya sebagai kerugian ya. Jadi di pajak itu fair. Demikian juga dengan hal ini. Pokoknya kalau laba menambah berarti kalau rugi mengurangi, boleh. Kalau labanya boleh diakui berarti ruginya juga boleh diakui. Ya. Misalnya seperti ini. Oh, enggak ada. Enggak. Oh, bukan. Bentar. Nah, misalnya seperti ini selisih kurs. Ya, ini ya. Misalnya ini ya. Selisih kurs nih ya. Terus misalnya ini adalah, nah, rugi ya nggak apa-apa, diakui boleh. Kalau rugi berarti mengurangi penghasilan, gitu ya, fair ya. Kerugian selisih kurs. Jadi ini ya, kalian bisa lihat di sini keuntungan selisih kurs diakui, kerugian selisih kurs juga diakui, boleh. Ini juga keuntungan penjualan aset atau pengalihan harta, kerugian juga boleh diakui. Jadi fair ya. Oke. Nah, terus, ya, kerugian siklus, biaya penelitian dan pengembangan boleh diakui sepanjang penelitian dan pengembangan itu dilakukan di Indonesia, ya, dilakukan di Indonesia. Oke. Nah, lalu kita lanjutkan. Piutang. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Lalu wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak tertagih, ya, yang tidak tertagih. Lalu juga telah diserahkan perkaranya ke pengadilan, jadi ini nggak gampang ya untuk piutang itu ya. Untuk piutang itu kalau mau diakui sebagai beban harus memenuhi 4 kriteria ini ya.
4 kriteria ini. Piutang. Kalau kita kan di akuntansi ngomongnya beban piutang tak tertagih pada cadangan kerugian piutang, ya. Nah, kalau di pajak itu cadangan-cadangan itu nggak boleh, ya. Cadangan-cadangan itu nggak boleh. Jadi kalau mau ya langsung, gitu ya. Beban pengisian piutang, beban kerugian piutang. Pajak itu tidak boleh mencadangkan. Tapi kalau akuntansi ya memang ada dua metode kan, piutang itu pencadangan sama metode langsung. Nah, di pajak itu untuk beban mengakui sebagai beban penghapusan piutang atau beban kerugian piutang, namanya beban itu kan berarti mengurangi penghasilan, ya. Ada syaratnya. Itu harusnya ternyata tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya di laba rugi komersial, wajib pajak menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, lalu telah diserahkan perkara penagihnya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Ya, nah jadi dan debitur yang bersangkutan, nah ini ya, debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah tertentu, ya. Jadi ada kriterianya. Lalu terkait sumbangan, kalau misalnya perusahaan itu memberikan sumbangan ya dalam rangka penanggulangan bencana nasional, apakah itu boleh dikreditkan? Apakah itu boleh dicatat sebagai beban? Nggak bisa ya. Lihat dulu, kalau memang itu bencana nasional sudah ada penetapan peraturan pemerintah ini, ya. Kalau bencana nasional berarti ada peraturan pemerintahnya, baru boleh. Ya, jadi kalau misalnya sumbangan keagamaan itu boleh, asalkan memang itu lembaga yang telah ditunjuk pemerintah. Jadi kalau kita sumbang ke Badan Amil Zakat, kalau di Nasrani itu ada yang berkat, boleh. Intinya lembaga itu telah disahkan untuk menerima dana sumbangan yang mesahkan pemerintah. Jadi nggak bisa kalau tiba-tiba saya mau nyumbang panti asuhan gitu, terus saya sebagai PT ya, kita sebagai PT Ananta menyumbang ke panti asuhan, terus beban sumbangan itu langsung dibebankan, nggak bisa ya. Sumbangan dalam rangka penelitian boleh dilakukan di Indonesia, tapi ada ketentuan peraturan pemerintahnya ya. Bangunan infrastruktur sosial diatur, sumbangan fasilitas pendidikan semuanya ada peraturannya. Kenapa kok seperti itu? Karena pemerintah melihat kemungkinan di sini sumbangan-sumbangan ini bisa jadi nanti memberikan ruang, kalau nggak ada peraturannya bisa jadi memberikan ruang untuk melakukan tax avoidance atau penghindaran pajak ya. Jadi menyumbang tapi uangnya boleh dikurangkan dari penghasilan, tapi itu bukan tepat sasaran gitu loh ya. Jadi pemerintah tuh lebih clear, mendingan gini, kamu yang sumbangan itu ada aturan dari pemerintah ya, mana-mana saja yang pihak-pihak yang boleh menerima sumbangan dan sebagai pengurang pajak penghasilan. Nah terus kalau gitu yang lain gimana? Nah pemerintah lebih wise-nya begini, karena diatur, jadi nggak semua lembaga itu boleh menerima sumbangan ya, karena diatur maka nanti laba perusahaan, laba dari PT itu kan akan dikenakan pajak. Nah, pajak yang dikenakan atas PT itu yang diatur oleh pemerintah untuk menyalurkan ke tempat lainnya ya, sumbangan ke tempat lainnya. Jadi lebih mudah daripada nanti ada sumbangan fiktif dan sebagainya ya. Nah, itu tadi biaya yang boleh dikurangkan. Ada lagi biaya yang tidak boleh dikurangkan ya, atau non deductible expense. Biaya yang tidak boleh dikurangkan itu adalah pembagian laba, pembagian laba pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dividen termasuk dividen dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Lalu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota ya. Lalu pembentukan pemumpukan dana cadangan ya kan. Cadangan piutang tak tertagih itu nggak boleh, sebenarnya di pajak itu nggak bisa ya. Tidak tebal ya, cadangan untuk asuransi, premi asuransi, cadangan ini nggak bisa.
Lalu penggantian atau imbalan hubungan dengan pekerjaan diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan daerah tertentu. Jadi misalnya gini ya, natura dan kenikmatan ini berkaitan dengan pekerjaan yang boleh. Jadi misalnya kayak gini, bentar. Bentar. Berkaitan dengan sumbangan, natura dan kenikmatan. Natura ya misalnya gini. Menyediakan ya. Nah, kalau gini ya, menyediakan makan siang untuk direksinya. Lah, ini berarti non deductible. Tak boleh. Ya. Tapi kalau ini deductible. Nah, ya. Kalau ini non deductible expense, ini deductible expense, ya. Nah, terus misalnya gini. PT Antara menyiapkan nih kendaraan berupa menyediakan Nah, ya. PT Antara menyediakan fasilitas kendaraan untuk digunakan manajer marketing. PT Antara menyediakan fasilitas kendaraan untuk direksi. Lalu yang terakhir, PT Antara menyediakan fasilitas antar jemput untuk seluruh karyawan. Nah, ini termasuk juga ke dalam pengertian natura dan kenikmatan. Nah, kalau digunakan untuk seluruh karyawan, ini pasti deductible expense. Ya. Kalau untuk direksi saja, berarti ini non deductible. Ya, tapi kalau ini deductible sih. Tetapi hanya boleh dibebankan sebesar 50%. Ya. Oke. Silakan dicatat dulu. Ya, silakan dicatat dulu. Terkait natura dan kenikmatan ini.
Oke. Bu, Nah, ya. yang digunakan oleh manajer itu pasti debit ke expense dibebankan sebesar 50% doang ya, Bu? Ya, Semua secara itu perpajakan. Ya, betul. Betul. Secara perpajakan ya. Secara perpajakan. Oke, lanjut ya. Lanjut. Penggantian atau imbalan hubungan dengan pekerjaan ya, kaitan dengan natura tadi ya. Jumlah yang melebihi kewajiban dibayarkan kepada pemegang saham, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan. Lalu sebentar. Nah, untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya itu nggak boleh ya. Kalau misalnya PT untuk kepentingan direksi pemegang saham itu nggak boleh ya. Gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan yang tidak terbagi atas modal saham itu juga nggak boleh. Lalu sanksi administrasi itu nggak bisa ya. Sanksi administrasi itu nggak boleh untuk dicatat sebagai beban ya, nggak boleh dicatat sebagai beban. Oke. Nah, pengecualian dengan membolehkan imbalan natura dan kenikmatan dicatat sebagai pengurang penghasilan. Kalau berupa biaya karyawan imbalan itu berupa premi asuransi, asuransi kecelakaan, kesehatan yang ditanggung pemberi kerja untuk pegawainya. Terus juga misalnya fasilitas di daerah tertentu ya, karena berkaitan dengan pekerjaan itu boleh. Keharusan dalam sarana pekerjaan, misalnya ini pakaian pegawai pemadam kebakaran, pakaian seragam pabrik, ya pakaian seragam petugas keamanan satpam itu boleh. Antar jemput karyawan itu boleh yang tadi saya bilang ya. Nah itu yang memang pengecualian. Jadi maksudnya itu berupa natura ya, kayak pakaian seragam satpam itu kan natura. Itu boleh dikurangkan karena berkaitan dengan pekerjaan gitu. Ya. Nah, imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berupa penyediaan makanan dan minuman oleh pemberi kerja bagi seluruh karyawan bersama-sama itu ya, dari dewan direksi dan dewan komisaris yang diberikan di tempat kerja. Oke, itu terkait dengan apa namanya, biaya apa saja yang boleh dan tidak boleh. Ya. Nah, itu kalau kamu buka di bukunya itu ada halaman 326 ya, 326 di situ. Yang tidak dapat dikurangkan ada di halaman 341 ya. Wow, banyak juga ya saya di sini. Ya, deductible expense, non deductible expense ada di halaman 344 ya. Ada di situ semua.
Bentar, saya lihat dulu. Silakan buka bukunya ya, 324. Ya. Oke. Baik, di sini ada pertanyaan. Nggak usah ini. Ini itu oke ya, PTKP nggak ada. Oke, ya. Sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Baik, kita akan mulai ya. Silakan buka bukunya. Jadi semua biaya-biayanya sudah ya. Silakan buka bukunya untuk menilai persediaan halaman 329 ya. Silakan buka bukunya halaman 329. Semua buka bukunya halaman 329. Judulnya apa? Ayo, silakan disebutkan. 329 ini judulnya apa? Penilaian persediaan. Nah, penilaian persediaan ya. Sekarang pertanyaannya, kita baca sama-sama yuk. Pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPh mengatur bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang dipakai pertama atau FIFO. Berarti di sini dikatakan ya, berarti di sini dikatakan bahwa apa? Dalam menilai persediaan yang diperkenankan oleh perusahaan itu yang diperkenankan oleh pajak itu hanya dua, yaitu metode apa? Metode apa yang diperkenankan? Average dan FIFO. Ya, average dan FIFO ya. Itu yang diperkenankan untuk menilai persediaan ya. Hanya metode average dan FIFO. Average dan FIFO. Good. Nah, sekarang kita lihat. Ada persediaan itu dibagi atas tiga. Persediaan barang jadi, barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku, dan bahan pembantu. Ya. Contoh di situ. Persediaan awal 100 dengan harga 9. Pembelian 100 dengan harga 12. Pembelian lagi 100 dengan harga 11,25. Penjualannya 100 dan 100. Hitung harga pokok penjualan dan nilai perusahaan persediaan dengan menggunakan cara rata-rata. Misalnya, belinya kan 100, harga 12 ya. 1.200. Saldo awal kamu lihat di situ 100 dengan harga 9. Nah, terus beli lagi 100 dengan harga 11,25. Jadi ketika beli 100 itu langsung 200 dengan harga 10,5. Itu dengan metode rata-rata ya. Dan setiap kali barang masuk itu akan mempengaruhi dari nilai persediaan. Jadi yang mempengaruhi itu adalah ketika ada pembelian. Tapi kalau penjualan sih enggak. Di atas itu metode rata-rata, di bawah metode FIFO. Secara akuntansi dan cara pajak untuk persediaan ini tidak ada bedanya. Ya, persediaan ini tidak ada bedanya baik secara akuntansi maupun secara tapi sekarang di akuntansi juga sudah tidak diizinkan menggunakan metode selain FIFO dan average ya. Di akuntansi FIFO dan average, di pajak juga sama, FIFO dan average. Jadi kalau kamu lihat di halaman 330, persediaan baik secara perpajakan maupun secara akuntansi sama semua ya caranya. Oke. Nah, kita akan masuk ke penyusutan. Bentar, saya akan ambilkan dulu. Sebentar ya.
Halo Sobat Pajak, jumpa lagi. Oke. Ya, kelihatan di sini? Kelihatan layarnya? Kelihatan, Bu. Ya, saya putari yang penyusutan menurut pajak. Di channel Studi Pajak, kali ini kita belajar PPH, pajak penghasilan terkait dengan penyusutan atas aktiva tetap. Materi apa aja yang akan kita bahas? Pertama penyusutan, yang kedua aktiva khusus ya, penyusutan atas aktiva khusus seperti handphone, mobil dinas. Oke teman-teman, pertama kita bicara tentang penyusutan. Let's go. Ya teman-teman, sesuai dengan akuntansi PSAK nomor 16, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset selama umur manfaatnya. Nah, penyusutan ini di Undang-Undang PPH dibahas di pasal 11. Di situ dijelaskan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Di sini berarti apa? Penyusutan atas aktiva selain tanah itu bisa dilakukan dalam bagian yang sama besar. Ini berarti kita bicarakan metode garis lurus. Itu dijelaskan di pasal 11 ayat 1. Nah, di pasal 11 ayat 2 dijelaskan, untuk penyusutan harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus. Di sini kita bicarakan metode saldo menurun. Ya teman-teman ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa atas tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang pertama kali tidak dapat disusutkan kecuali apabila nilainya berkurang. Oke, ya teman-teman, di situ kita sudah belajar bahwa pada dasarnya ada 2 metode, saldo menurun dan garis lurus. Lalu kapan saat dimulainya penyusutan? Nah teman-teman, penyusutan itu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Jadi base-nya adalah bulan. Di sini tidak melihat itu awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan. Pokoknya pada bulan tersebut mulai adanya pengeluaran, disitulah wajib pajak bisa mulai menyusutkan. Ya, nah dijelaskan juga dimulai juga pada bulan selesainya pengerjaan harta untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, atau dimulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Basic case-nya berarti bulan, ya, bukan tahunan. Dan ini sedikit berbeda dengan akuntansi. Kalau akuntansi kan melihat biasanya cut off-nya itu tuh di tengah bulan. Di sini di pajak, meskipun pengeluarannya itu pada akhir bulan, tanggal 30 Desember, itu tetap disusutkan selama 1 bulan pada masa Desember tersebut. Ya, tadi dijelaskan, bisa juga penyusutan dilakukan pada bulan lain. Itu dengan persetujuan Dirjen Pajak ya, apabila penyusutan mulai dilakukan pada saat aktiva tersebut mulai menghasilkan. Nah, di pasal 11 ayat 5 dijelaskan juga, apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan ketentuan, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. Ya, setelah dilakukan evaluasi, ada nilai pasar yang baru, itulah yang dijadikan dasar untuk melakukan penyusutan. Nah, teman-teman, tadi sudah saya jelaskan, penyusutan ada 2 model. Atas harta bangunan adalah straight line atau garis lurus. Sedangkan untuk harta selain bangunan, itu ada double declining balance method atau saldo menurun, dan straight line. Jadi, untuk selain bangunan ada 2 model, ya, saldo menurun dan garis lurus. Untuk bangunan cuma garis lurus. Dan ini pun harus dilakukan secara taat asas.
Nah, teman-teman bisa dilihat, ini adalah pengelompokan, teman-teman. Di pajak, bukan bangunan dikelompokkan menjadi 4, kelompok 1, 2, 3, dan 4, masa manfaatnya adalah 4, 8, 16, dan 20 tahun. Sedangkan untuk bangunan cuma dibagi 2, yaitu permanen dan tidak permanen. Untuk permanen itu masa manfaat 20 tahun, untuk tidak permanen masa manfaatnya adalah 10 tahun. Teman-teman tolong dilihat di tarif penyusutannya ya. Tolong Anda hafalkan. Gampangnya kalau untuk garis lurus, 4 tahun itu berarti ya 100% kali bagi 4. Berarti 25%. Untuk yang selalu menurun berarti 2 kali lipatnya, yaitu 50%. Ya, seperti itu ya. Inilah batasan-batasan yang ada di pajak. Pajak berbeda dengan akuntansi. Akuntansi itu masa manfaatnya terserah dari perusahaan. Sedangkan di pajak itu sudah dibatasin. Masa manfaat itu 4, 8, 16, dan 20. Ya, itu pun tidak hanya itu. Metodenya pun cuma garis lurus dan saldo menurun. Nah, teman-teman, tadi dijelaskan bahwa harta terwujud bangunan itu bisa dibedakan menjadi permanen tidak permanen. Untuk harta terwujud bukan bangunan ada 4 kelompok. Nah, bagaimana? Nah, penentuan kelompok itu sudah ditentukan di PMK nomor 96 tahun 2009. Jadi PMK tersebut sudah menjelaskan, sudah ada daftar aktiva, daftar aset yang masuk kelompok mana. Contohnya untuk komputer itu masuk kelompok 1, masa manfaat 4 tahun. Untuk mobil itu masa manfaat 8 tahun, itu kelompok 2, itu sudah dijelaskan. Ya. Nah, lalu bagaimana jika suatu aset tidak tercantum dalam kelompok harta di PMK tersebut? Kita lihat. Perlakuannya adalah pakai kelompok 3. Jadi masukkan kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun. Ya, atau penetapan oleh Ditjen Pajak. Nah, di sini wajib pajak dapat memperoleh penetapan masa manfaat atas ciri-ciri harta terwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya. Nah, tapi di sini harus mengajukan permohonan dulu ke Ditjen Pajak. Jadi misalkan Anda ada suatu aktiva yang tidak ada di daftar kelompok sesuai dengan PMK 96. Oke, Anda bisa pengajuan permohonan ke Ditjen Pajak bahwa ini adalah masa manfaatnya taruhlah 10 tahun. Itu boleh ya. Tapi kalau nanti permohonan ditolak, maka Anda menggunakan masa manfaat kelompok 3 atau 16 tahun. Ya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Kelompok 4 contohnya mesin berat untuk konstruksi, kelompok 3 contohnya mesin dan peralatan pekerja jian kayu. さあ、日本の卓球界を代表するスター、石川佳純です。 Pelan. 見てらっしゃいます。さすが。 Nah, sekarang kita masuk ke metode penyusutan, teman-teman. Metode garis lurus. Nah, metode garis lurus adalah metode penyusutan dengan hasil penyusutannya tetap setiap tahun. Untuk secara akuntansi itu adalah nilai buku dikurangi nilai aktiva atau nilai buku dikurangi dengan residual value atau nilai sisa dibagi dengan masa manfaat. Ini di accounting. Di pajak, pajak itu tidak mengakui adanya nilai sisa, tidak ada nilai residu, sehingga langsung dibagi saja. Ya. Contohnya untuk harta bukan bangunan kelompok 3 atau masa manfaat 16 tahun, tarifnya berapa? 100% dibagi 16, yaitu 6,25%. Kalau masa manfaatnya 8 tahun, kelompok 2 berarti 100 bagi 8 menjadi 12,5%. Ya. Kemudian untuk saldo menurun adalah metode penyusutan dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus. Ini secara accounting hampir sama. Rumusnya adalah 2 kali nilai buku dikurangi nilai sisa, nilai residu dibagi masa manfaat. Ingat, di pajak tidak mengakui nilai residu. Berarti rumusnya adalah, contohnya untuk kelompok 3, itu udah 100% dibagi 16 dikalikan 2. Tarifnya berarti 12,5%. Gitu ya teman-teman ya. Ini istilah gampangnya adalah 2 kali dari tarif menggunakan garis lurus. Kalau saldo menurun itu adalah 2 kali dari tarif di garis lurus. Cuma kalau garis lurus itu dikalikannya dengan nilai perolehan,
kalau saldo menurun itu dikalikannya dengan nilai sisa buku. Ya. Oke. Kita lihat contohnya. Di sini teman-teman bisa lihat di layar, itu Tuan Erwin, dia ada harta sebuah truk kelompok 2 ya. Harga perolehannya taruhlah 550 juta. Harga pasarnya adalah 600 juta dan nilai residu itu diestimasi 322 juta 350.500. Berapakah penyusutannya dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun untuk tahun 2015? Nah, kita lihat. Dengan garis lurus, harga perolehan ada harga pasar wajar. Ini apabila ada hubungan istimewa. Nah, kita udah belajar ya. Bagaimana apabila ada hubungan istimewa. Apabila ada hubungan istimewa yang dipakai adalah nilai harga pasar wajar. Berarti penyusutannya adalah 600 juta dikalikan 12,5%. Karena ini kelompok 2, yaitu 75 juta. Berarti pada tahun 2015 nilai sisa buku truk tersebut adalah 600 juta dikurangi penyusutan selama 4 tahun, yaitu 75 juta kali 4, berarti 300 juta. Ya, nilai sisa bukunya 300 juta. Di sini tahulah transaksi tersebut ada hubungan istimewa. Kalau tidak ada hubungan istimewa, yang kita pakai adalah nilai perolehan, ya, nilai perolehannya. Lalu dengan menggunakan saldo menurun, itu nilai sisa bukunya taruhlah 600 juta. Kita tarifnya untuk kelompok 2 adalah 25%. Untuk tahun 2012 berarti 25% dikalikan 600 juta. Berarti penyusutannya itu adalah 150 juta. Untuk tahun tersebut, nilai sisa bukunya adalah 450 juta. Dari 600 juta dikurangi 150 juta. Demikian seterusnya. Nah, tarifnya itu dikalikannya bukan dengan nilai perolehan, tapi dengan nilai sisa buku tiap akhir tahun. Nah, ya, gitu teman-teman ya. Nah, sehingga pada tahun 2015 ketemu nilai sisa bukunya itu adalah 189.843.750. Nah, lihat perhitungannya. Dengan penyusutan di tahun 2015 sendiri adalah 63.281.250. Oke. Nah, kita lanjutkan rekan-rekan. Nah, Sobat Pajak, kita lihat bagaimana kalau penyusutan atas aktiva khusus ya, aktiva yang spesifik. Di sini adalah handphone atau telepon genggam dan mobil dinas. Oke, let's see. Nah, rekan-rekan, sesuai dengan CAP 220 tahun 2002, dijelaskan pengeluaran terkait sedan hanya boleh dibiayakan sebesar 50%. Ya. Pengeluaran tersebut termasuk biaya penyusutan, pemeliharaan, dan pengeluaran rutin untuk bahan bakar. Oke. Ya. Jadi kalau untuk sedan yang dibawa pulang oleh pegawai atau direksi atau pejabat lainnya itu, penyusutannya yang boleh dibiayakan cuma 50% dari penyusutan yang sebenarnya. Oke. Nah, demikian juga untuk telepon seluler atau telepon genggam, teman-teman. Biaya telepon seluler itu masuk kelompok 1, itu yang boleh dibiayakan cuma 50%. Mengapa sih seperti itu? Ya karena asumsinya atas sedan, atas telepon genggam ini adalah meskipun dipakai untuk kepentingan kantor, kepentingan perusahaan, tapi juga digunakan untuk kepentingan pribadi. Bagaimana menentukannya kan pembatasannya tidak jelas. Oleh karena itu, Dirjen Pajak memutuskan 50-50, 50% yang boleh dibiayakan. Oke, ya. Nah, teman-teman, jadi ya tadi ya, pembelian HP bagi pegawai itu masuk kelompok 1 dan dicatatnya sebagai pembiayaannya adalah 50%. Boleh dibiayakan melalui penyusutan. Biaya pulsanya, biaya servisnya, dan sebagainya itu bisa menjadi biaya perusahaan, tapi juga 50%. Oke, nah, coba kita lihat. Jadi tahulah ada biaya telepon dengan jumlah sebesar 20 juta di perusahaan. Berapa yang boleh dibiayakan? Yang boleh dibiayakan adalah, baik itu pembelian pulsa, entah itu servis, cuma 50%. Ya, jadi kalau biaya pulsanya itu 20 juta, berarti yang boleh dibiayakan adalah 50%.
50% dari 20 juta berarti 10 juta. Ingat teman-teman ya, untuk telepon genggam, baik pulsanya maupun teleponnya sendiri, maupun servisnya dan sebagainya, termasuk juga kendaraan dinas, untuk bahan bakarnya, untuk servisnya, untuk penyusutannya, itu hanya boleh dibiayakan sebesar 50%. Oke. Sedan pun sama, sedan jelas, itu mobil itu masuk kelompok 2. Boleh dibiayakannya adalah 50%. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan kan, biaya servisnya, biaya bahan bakar atas sedan tersebut, itu juga dibiayakan sebesar 50%. Nah, ini contohnya, teman-teman. Contohnya PT Garuda memberikan fasilitas mobil sedan. Mobil dibeli 5 Juli 2020 dengan harga 500 juta. Kelompok 2 ya. Berapa penyusutan di tahun 2020? Ingat, ini dibelinya bulan Juli 2020, bukan awal tahun ya. Berarti cuma setengah tahun, cuma 6 bulan. Kita lihat penghitungannya, berarti yang boleh dibebankan adalah 50% kali 6/12. 6/12 dari mana? Dari Juli sampai Desember itu 6 bulan. Berarti 6/12 kali tarifnya itu kelompok 2 berarti 12,5 kalau garis lurus, kali dengan harga perolehan 500 juta. Ya, berarti ini adalah 50% dari 31.250. Berarti yang boleh dibiayakan untuk penyusutannya adalah 15.625.000. Ya teman-teman ya, saya harap Anda jelas. Oke. Nah, lalu untuk bus atau minibus, bus untuk antar jemput pegawai, ya kadang-kadang ada perusahaan itu yang memberikan fasilitas shuttle bus atau bis antar jemput, lah itu dapat dicatat seluruhnya, yaitu dapat dibiayakan seluruhnya, dapat disususkan seluruhnya. Dan ini karena bis masuk ke kelompok 2, ya termasuk juga biaya servis, biaya bahan bakar itu bisa dibiayakan seluruhnya, karena memang murni untuk kepentingan usaha perusahaan. Oke teman-teman, kita lihat contoh studi kasus ya. PT Ninja membeli sebuah kendaraan minibus dengan harga 500 juta. Ini kelompok 2, metode garis lurus pada tanggal 1 Juli 2020. Ya. Selain itu, PT Ninja juga mengeluarkan biaya pemeliharaan sebesar 20 juta. Berapa biaya yang boleh dibiayakan atau deductible di tahun 2020 atas minibus tersebut? Ingat teman-teman, ini berarti full ya. Full bisa dibebankan. Ya, berarti karena belinya bulan Juli, berarti 6/12 kali 12,5 ya. Kelompok 2, tarif 12,5% kali 500 juta. Berarti biaya penyusutannya adalah 30 juta. Ya. Dan untuk biaya pemeliharaannya sebesar 20 juta pun itu adalah full deductible. Bisa dibiayakan seluruhnya. Oke teman-teman, thank you. Semoga penghitungan kali ini terkait dengan contohnya jelas penyusutan banget ya. atas. Ini jelas banget untuk penyusutan, dia kasih ilustrasi soalnya. Jadi coba saya tanya, apa bedanya penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan? Ayo, nyalakan audionya. Apa bedanya penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan? Yo, silakan, siapa yang mau menjawab? Apa bedanya penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan? Apa bedanya? Kalau perpajakan nggak ada nilai sisa. Betul, perpajakan nggak ada nilai sisa. Lalu apa lagi? Kalau di pajak ada golongan-golongannya. Ya, terus apa lagi? Kalau di pajak juga, kalau di akuntansi kan dari tanggal 0 sampai 15 itu kayak ada pembagiannya gitu loh, Bu. Kalau di pajak tuh kayak dihitungnya tuh 1 bulan gitu. Dia jadi nggak peduli mau tanggal berapa gitu, mau di awal atau di akhir kayak gitu sih, Bu. Oh, tapi kalau sekarang secara akuntansi pun juga sama untuk yang itu. Jadi melihat bulan supaya tidak ada perbedaan, ya. Oke. Dulu tuh ya, tapi sekarang sih lihat bulan. Sekarang itu sama lihat bulan. Jadi nggak ada perbedaan persepsi. Yang lain apa tadi? Tidak ada nilai sisa, ada golongannya. Lalu apa? Metodenya gimana? Metodenya, ayo. Metode penyusutannya. Bedanya metode penyusutan di akuntansi dan pajak. Kalau pajak hanya boleh berapa metode? Halo? Metode garis lurus dan saldo menurun. Ya, hanya 2 metode, garis lurus dan saldo menurun. Ya, sedangkan kalau di akuntansi banyak metodenya, bebas ya. Di akuntansi ada beberapa metode ya.
Terus masa manfaat, kita nggak bisa estimasi. Jadi pajak itu yang estimasi itu dihilangkan ya. Masa manfaat itu nggak bisa kita pakai estimasi masa manfaat ya. Jadi juga ditentukan oleh pajak. Oke. Nah, sekarang bentar. Ini tadi kayaknya dapat hitungan kan dia? Nah, coba lihat ilustrasinya dulu ya. Tidak hanya itu, metodenya pun cuma garis lurus dan saldo menurun. Nah, itu ya. Nah, teman-teman, tadi dijelaskan bahwa harta berwujud bangunan itu bisa dibedakan menjadi permanen tidak permanen. Untuk harta berwujud bukan bangunan ada 4 kelompok. Nah, bagaimana? Nah, penentuan kelompok itu sudah ditentukan di PMK nomor 96 tahun 2009. Jadi PMK tersebut sudah menjelaskan, sudah ada daftar aktiva, daftar aset yang masuk kelompok mana. Contohnya untuk komputer itu masuk kelompok 1, masa manfaat 4 tahun. Untuk mobil itu masa manfaat 8 tahun, itu kelompok 2, itu sudah dijelaskan. Ya. Nah, lalu bagaimana jika suatu aset tidak tercantum dalam kelompok harta di PMK tersebut? Kita lihat. Perlakuannya adalah pakai kelompok 3. Jadi masukkan kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun. Ya. Atau layarnya nggak muncul ya, Bu, yang layar screen nih. Oh, nggak muncul? Iya, cuma ada suaranya doang. Ya ampun. Ya gini nih kalau udah. Aduh. Ya gini kalau gaptek begini nih, saya maaf ya, makasih. Aduh. Bentar. Saya itu kadang-kadang suka nggak nyadar, karena berasa itu masih kayak di kelas aja. Ya, tapi kalian udah tahu ya, iniannya ya, kelompoknya. Nah, sekarang gini, saya kasih soal, nanti kalian jawab ya, kasih waktu, tunggu sebentar. Bentar ya, saya kasih di Excel-nya, nanti kalian jawab. Kalau ini kelihatan sekarang? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke ya, bentar ya. Jangan dikerjakan dulu, saya belum selesai ya. Sampai keluar ganti tab.
Ya, jadi ada perusahaan punya berapa aktiva ini? A, B, C, D, E. Ya, 5 aktiva. Kelihatan di sini? Kelihatan, Bu. Ya, punya 5 aktiva. Oke. Oke. Pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama. Ya, oke. Ya. Bikinnya di Excel aja ya. Seperti tadi nanti dipresentasikan ya. Oke. Saya kasih waktu cukup lama lah, setengah jam lah, apa-apa ya. You boleh di sini atau keluar, it's okay. Tapi intinya nanti skit saya akan bahas ini jam 3 lah. Jam 3 saya bahas ya. Jam 3 saya bahas. Mau difoto dulu soalnya, terserah. Pokoknya semua harus bikin di Excel, nanti di-submit ya. Soal ini di-submit, dan itu sebagai kehadiran untuk sesi keberapa? Sesi keberapa ya sekarang? 3 ya? Ya, untuk sesi ketiga ya. Jadi nanti Willy berdasarkan yang submit itu aja, Will. Ya. Oke. Terserah kalian mau tetap di sini atau mau live. Pokoknya ini kita bahas jam 3:05 boleh. Ya, dua-duanya. Pas submit harus jawab dua-duanya loh ya. Pas submit harus jawab dua-duanya. Di submitnya itu kayak tadi ya, Bu? Tuh, itu aja. Gampang. Bikin di Excel aja lebih gampang, jangan di Word ya. Oke. Silakan. Mau stay di sini oke, mau keluar dulu nggak apa-apa. Ya, oke. Nanti saya tunjuk.